Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Denny. Di sini saya akan membahas tentang gagasan saya terkait dengan COVID-19. Untuk COVID-19 sendiri itu terjadi di awal tahun 2020. Akibat dari COVID-19 bagi dunia, yaitu dunia menghadapi krisis kesehatan global dan ekonomi sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk di Indonesia sendiri, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Kemudian pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak kepada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan besar. Meskipun kita sekarang memiliki lebih banyak pengetahuan dan peralatan yang menekan penyebaran virus yang lebih baik, tetapi sekarang pun kita harus tetap waspada dan tetap berhati-hati melindungi diri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita dari COVID-19. Semenjak Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID-19 yang pertama, UNICEF telah memimpin berbagai upaya merespon pandemi di awal, dan kemudian statusnya menjadi endemik berkelanjutan. Bersamaan dengan itu, pemerintah beserta organisasi kesehatan WHO dan mitra lainnya berusaha agar dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Untuk membahas lebih lanjut, sebelumnya kita harus mengetahui tentang apa itu pandemi. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang ke banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya diperlihatkan untuk tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak tahun 2019. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2019 yang lalu, pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dampak COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwasanya virus corona atau COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut ada beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, dampak dari COVID-19 yaitu beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Contohnya, di saat COVID-19 menyerang, maka produksi barang semakin menipis dikarenakan para produsen itu kesulitan untuk menjalankan produksi seperti biasa dikala karyawan-karyawannya harus menjalankan prokes yang ketat untuk menghadapi COVID-19. Dan di dalam upaya tersebut sehingga terjadilah penurunan stok dan akibatnya kurangnya beberapa barang atau langka di dalam konsumen sehingga menyebabkan harga menjadi mahal. Kemudian dampak yang kedua adalah jamaah Indonesia gagal berangkat umroh. Nah, di dampak yang ini itu telah kita sama-sama ketahui bahwasanya pemerintahan Arab Saudi sendiri itu sangat menjaga sekali jamaahnya agar
bisa beribadah dengan tenang tanpa terganggu suatu apapun, termasuk terganggu dampak terpaparnya COVID-19. Maka dari itu pemerintah Arab Saudi sendiri memperketat untuk jamaah-jamaah yang akan masuk ke negaranya, mulai dari kesehatan dan yang lain-lainnya. Salah satu bentuk upaya Arab Saudi yaitu menghentikan beberapa jamaah yang ingin masuk ke dalam negaranya dengan cara memberikan atau membatasi keberangkatan umroh di berbagai negara. Sehingga dampak bagi Indonesia, akhirnya jamaah Indonesia batal berangkat umroh. Padahal biaya pelunasan dan lain-lainnya sudah dibayarkan. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Karena terjadinya COVID-19 ini, sehingga beberapa negara melarang warganya untuk bepergian ke luar negaranya. Tujuannya untuk menjaga rakyat di negaranya agar tidak terjangkit COVID-19. Kemudian di negara lain pun begitu, yaitu negara-negara mengeluarkan kebijakan untuk melarang warga negara lain untuk masuk ke dalam negaranya. Dikarenakan untuk melindungi warga negaranya agar tidak terjangkit atau terpapar COVID-19 yang dibawa oleh warga negara lain. Sehingga dengan kebijakan-kebijakan tersebut mengurangi kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia. Dengan dampak tersebut, maka kerugian ekonomi akan dialami oleh negara Indonesia. Kemudian dampak selanjutnya yaitu merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena yang awalnya sebelum COVID-19 terjadi, itu warga negara Indonesia baik yang sebagai konsumen maupun yang sebagai produsen itu melakukan transaksi atau melakukan jual beli dengan mudahnya. Kemudian setelah terjadi pandemi atau COVID-19 ini, sehingga menyebabkan antara konsumen dan produsen untuk bertransaksi menjadi terbatas. Sehingga hal tersebut menyebabkan merusaknya tatanan ekonomi dunia atau tatanan ekonomi di Indonesia. Contoh kecil yaitu ketika di pasar. Yang awalnya sebelum COVID-19 itu warga tidak memikirkan atau tidak menghiraukan tentang kebersihan lingkungan dan yang lain-lainnya, sehingga berani untuk keluar ke pasar untuk berbelanja. Tetapi dengan adanya COVID-19, warga Indonesia itu sangat berhati-hati sekali untuk mendatangi tempat-tempat berkerumun atau tempat-tempat yang di situ banyak orang demi mencegah terpapar COVID-19. Karena di pasar sendiri itu belum diketahui dengan jelas siapa yang terjangkit dan siapa yang belum terjangkit, sehingga banyak warga yang antisipasi dirinya agar tidak terpapar COVID-19 di pelayanan publik, sehingga hal tersebut menyebabkan merusaknya tatanan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya yaitu impor barang menjadi terhambat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan di berbagai negara, termasuk kebijakan di negara Indonesia itu sendiri, sehingga menyebabkan impor barang di dunia termasuk di Indonesia menjadi terhambat. Hal tersebut dikarenakan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 melalui barang-barang yang ada di luar negeri. Karena COVID-19 teridentifikasi bisa menyebar melalui alat atau barang-barang yang telah terpapar air liur atau terpapar virus COVID-19 dari orang yang terjangkit COVID-19. Dan untuk mencegah hal tersebut, maka pemerintahan di dunia, termasuk pemerintahan di Indonesia, itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan di dalam memperketat proses impor barang ke negara Indonesia. Dan hal tersebut menyebabkan berkurangnya impor yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan kelangkaan beberapa komoditas barang yang akan diberikan kepada masyarakat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dan banyak kesalahan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.